Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran daring kali ini, alangkah baiknya agar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dalam hati aja ya. Yuk, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, apa kabar sebelumnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum Ibu memulai ke pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Laila Istiqomah, Hadirah. Azanul Rafisa, Hadirah Bu. Fiksi Anggi Suara Fatiwi, Hadiroh. Khairul Farihatul Hidayah. Hadiroh. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini tuh nihil ya. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa jika Ibu nanti menjelaskan ya pada proses pembelajaran jangan lupa dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Oke, karena kita sedang daring jadi tidak perlu untuk berjaga jarak ya. Oke, sekarang pembelajarannya adalah adab bergaul dengan teman sebaya ya. Ada yang tahu bergaul itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Laila Istiqomah. Apa Mbak? Ya. Ya, jadi bergaul itu artinya campur. Sementara dalam KBBI, teman sebaya itu diartikan sebagai kawan, sahabat, atau yang usianya hampir sama. Oke, ya betul ya. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan teman sebaya yaitu teman, pertemanan antara individu dengan individu lainnya yang usianya itu hampir sejajar atau sama ya. Oke, manfaatnya apa Bu mempelajari adab dalam bergaul dengan teman sebaya? Ya, contohnya banyak ya, dan manfaatnya juga banyak. Manfaatnya apa? Salah satu yaitu kita dapat diberikan dukungan berupa dukungan sosial dan emosional ya. Maksudnya kita diberikan dukungan oleh teman kita ketika kita sedang terpuruk atau kita sedang sedih. Jadi sama-sama memberikan semangat gitu. Salah satu contohnya ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini tentang adab bergaul dengan teman sebaya ya. Yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai tentang adab pergaulan dalam Islam atau adab pergaulan dengan teman sebaya. Selanjutnya, agar siswa dapat menganalisis perilaku adab bergaul dalam Islam ya. Yang ketiga, agar siswa dapat mengemukakan larangan adab bergaul dengan teman sebaya atau adab bergaul dalam Islam. Oke, pada pembelajaran kali ini akan Ibu bagi dalam 2 kelompok ya. Nanti Ibu memberikan sebuah video simulasi ya tentang cerminan adab pergaulan dalam Islam ya atau adab bergaul dengan teman sebaya. Nanti kalian menganalisisnya. Setelah selesai menganalisis, kalian bacakan atau presentasikan di depan teman ya atau di sinilah ya. Nanti setelah maju, Ibu akan memberikan kesimpulannya. Begitu ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan atau kegiatan inti. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu akan kalian harus perhatikan ketika Ibu menjelaskan ya. Oke, di sini ada materi tentang adab terhadap teman sebaya. Oke, pengertian bergaul dengan teman sebaya ya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan suhbah yang diambil dari kata sohibah yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur ya. Sementara teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sesama teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya, yaitu yang tingkat usianya hampir sejajar ya. Oke, tolong bisa dijelaskan ya, atau dibacakan Mbak Laila Istiqomah tentang cara mencari teman sebaya menurut Islam. Ya.
Iya, jadi cara mencari teman sebaya menurut Islam itu ya, yang pertama itu cerdas ya. Kecerdasan bagi seorang itu adalah modal awal dalam mencari pertemanan yang baik. Jadi oleh karena itu di dalam Islam itu dianjurkan ya untuk mencari teman yang cerdas, bukan yang bodoh atau dungu ya. Oke, karena bergaul dengan orang yang bodoh atau dungu ya pada akhirnya akan menimbulkan keburukan dan putusnya hubungan silaturahmi ya. Oke, yang kedua, memiliki akhlak yang baik ya. Jadi carilah teman yang memiliki akhlak yang baik ya. Karena seorang teman yang telah diliputi oleh emosi, kikir, penakut, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya tidak akan menghasilkan pergaulan yang baik ya. Oke, karena banyak fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar, apalagi pemuda, itu terjerumus kepada perbuatan maksiat ya. Karena teman sebayanya. Jadi di sini itu cara memilih teman yang baik yaitu menurut Islam yang kedua memiliki akhlak yang baik. Jadi biar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat ya. Nah, karena uh, yang selanjutnya, yang ketiga, bukan orang fasik ya. Teman yang baik sangat berpengaruh ya, terutama dalam masalah perilaku. Orang yang fasik adalah orang yang senantiasa berbuat dosa walaupun perbuatan dosanya merupakan dosa kecil ya. Ya, itu juga tidak baik ya. Nah, sebenarnya perbuatan malas ya, malas itu juga perbuatan dosa kecil ya gitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang baik, jadi kita akan tertular dalam dampak yang baik juga gitu ya. Yang keempat, bukan orang yang rakus ya. Bukan orang yang rakus menurut Al-Ghazali itu bergaul dengan orang yang rakus terhadap hal-hal dunia merupakan racun pembunuh ya. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang yang tidak rakus terhadap hal duniawi ya. Hal-hal yang bersifat duniawi itu perlu dicari tetapi rakus terhadap duniawi itu tidak baik. Tuh. Jadi hal duniawi itu juga perlu dicari, tetapi ya sewajarnya, secukupnya ya, tidak boleh rakus ya. Gitu. Oke, kita lanjut pada adab bergaul dengan teman sebaya. Bisa dibacakan Mbak Fiksi Anggi? Ya, coba itu dibacakan adab bergaul dengan teman sebaya. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, jadi adab bergaul dengan teman sebaya itu saling menghormati ya. Karena sikap saling menghormati ya berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi, menempatkan persamaan hak dan kewajiban secara seimbang sangatlah dianjurkan oleh Islam ya. Nah, sikap saling menghormati juga dapat dilakukan pada perintah untuk bersikap toleran ya terhadap teman sebaya yang tidak seagama. Jadi, bersikap toleransi terhadap teman yang beda iman dengan kita juga dianjurkan ya. Itu harus ya. Kemudian, sikap saling tolong-menolong ya. Tolong-menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan ya. Tolong-menolong yang dimaksud di sini adalah tentu saja tolong-menolong dalam hal kebajikan ya. Oleh karena itu, ketika seorang teman memiliki hajat ataupun kegiatan yang membutuhkan pertolongan, maka diusahakan untuk menolongnya ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu juga masih butuh bantuan orang lain gitu. Jadi kita tidak boleh egois terhadap diri sendiri karena yakin, oh aku bisa, gitu. Itu nggak boleh. Aku nggak butuh tuh bantuan orang lain gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang ya. Cinta berarti perasaan kasih sayang yang besar ya. Sementara kasih sayang terdiri dari dua kata, kasih dan sayang ya. Kasih sebenarnya berasal dari rasa belas kasih ya. Seperti Allah mengasihi manusia karena kelemahan dan memang perlu ya diberi belas kasih.
Oke, rasa kasih biasanya menjadi awal munculnya rasa sayang ya. Jadi sebelum sayang itu ada rasa kasih ya. Oke. Sementara rasa sayang itu sendiri merupakan perasaan ingin saling menjaga dan membuat bahagia siapapun yang disayangi. Oke. Selanjutnya, saling menasehati. Bergaul dengan teman sebaya terkadang tidak selalu berjalan mulus ya. Mungkin sering terjadi perselisihan karena dalam pertemanan juga ada kebenaran dan kesalahan gitu. Jika semisal ada teman yang salah paham atau sedang tidak friend gitu dengan teman lainnya, kita bisa menasehati ya. Tuh. Oke. Kemudian, larangan dalam adab bergaul dengan teman sebaya. Oke, Mbak Azza coba dibacakan, Mbak. Larangan dalam adab bergaul dengan teman sebaya. Mbak. Dalam adab bergaul dengan teman sebaya terdapat larangan-larangan, di antaranya bermusuhan, bergaul bebas, melanggar norma-norma seperti berzina, melakukan minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Oke, makasih Mbak Azza. Jadi, di sini larangan dalam adab bergaul dengan teman sebaya, di antaranya kita itu dilarang bermusuhan ya. Karena sikap atau tindakan permusuhan itu dapat menghilangkan atau memecahkan atau memutuskan tali silaturahmi kita dengan teman kita gitu ya. Jadi, bermusuhan itu tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu, bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. Itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya pergaulan bebas ya. Salah satu akhlak mazmumah atau tercela ini adalah pergaulan bebas ya. Nah, untuk menghindari pergaulan bebas ini tentu dengan mencari teman sebaya yang soleh ya. Itu tadi sudah dijelaskan di atas bagaimana cara mencari teman yang baik ya dalam Islam biar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas ya contohnya. Selanjutnya, melanggar norma-norma agama ya. Nah, pergaulan yang tidak beretika terkadang dapat melanggar norma ya, terutama norma agama ya. Norma agama berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Sedangkan norma masyarakat dan negara adalah segala peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada dalam masyarakat atau negara ya. Nah, contohnya norma agama ini seperti berzina, melakukan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba itu sangat tidak dianjurkan dan itu termasuk larangan dalam adab bergaul dengan teman sebaya ya. Oke. Di situ sudah dijelaskan ya, sudah selesai tadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, gimana? Apa ada pertanyaan? Jika tidak ya, kalian nanti bisa menyimak sebuah video yang Ibu tampilkan nanti ya. Kemudian tugas analisis nanti di akhir ya. Nanti setelah video ditayangkan, kalian boleh bertanya apa yang sedang ada di benak kalian tentang video tersebut. Gitu ya. Bisa dipahami? Halo. Oke. Ibu nanyangin videonya dulu ya. Oke, jadi tadi kalian sudah ya mempelajari atau melihat ya video simulasi tentang adab pergaulan dengan teman sebaya. Oke, jadi kali ini Ibu mau membuka atau memberikan waktu untuk kalian bertanya tentang video simulasi tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, oke, Mbak Laila Istiqomah, monggo pertanyaannya, Mbak. Ya, saya mau bertanya terkait pembahasan kita kali ini yaitu ada bergaul dengan teman sebaya. Pertanyaannya, mengapa norma atau adab bergaul dengan teman sebaya harus diperhatikan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaannya itu, mengapa sih kita itu harus mempelajari atau memperhatikan adab pergaulan dengan teman sebaya? Oke, jadi ada beberapa etika yang harus kita perhatikan ya dalam
berteman dengan teman sebaya. Di antara lain, kita harus selalu bertutur kata dengan baik dan sopan ya. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap diskriminasi ya. Kemudian, kita harus saling menghormati gitu. Jadi, etika ini merupakan salah satu jenis norma, yaitu norma ini mengatur relasi seseorang dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat ya. Salah satu penerapannya adalah dalam relasi kita dengan teman baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Jadi, yang harus diperhatikan atau norma atau ada pergaulan yang dengan teman sebaya yang harus diperhatikan, ya salah satunya tadi kita tidak boleh mendiskriminasi teman yang walaupun ya beda suku, ras, agama dengan kita, itu tidak boleh ya. Salah satunya begitu Mbak Isti. Apakah dapat dipahami? Iya, Bu. Dapat. Makasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Azza, mau bertanya apa? Apa saja manfaat kita mempelajari adab pergaulan dengan teman sebaya, Bu? Oke, Mbak Azza, terima kasih. Jadi, intinya itu manfaat yang kita dapat dari mempelajari adab pergaulan dengan teman sebaya ya. Salah satunya yaitu memberikan dukungan sosial dan emosional ya. Yang kedua, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan masih banyak lainnya. Nanti bisa dicari di internet atau buku ya, bisa. Oke. Jadi, itu tadi ya penjelasan dari Ibu atas pertanyaan kalian. Semoga dapat dipahami ya. Jika sudah tidak ada yang bertanya, oke sekarang kita lanjut ke bagian pemahaman materi. Kalian boleh dipahami lagi materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, di PPT dibaca lagi dan dipahami. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti kita ke tahap mempresentasikan hasil dari pengamatan atau hasil analisis kalian dari pengamatan video yang tadi kalian amati. Ya, silahkan setelah selesai boleh untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Monggo untuk yang pertama siapa? Ya, jadi di sini analisis dari saya yaitu bahwa yang pertama tentang perbuatan salah, yaitu menabrak teman tanpa bilang minta maaf, dan perbuatan benarnya adalah menolong dan meminta maaf. Jadi, jika kita berteman harus saling tolong menolong dan meminta maaf, karena adab dalam berteman salah satunya harus saling tolong menolong. Terima kasih. Analisis saya terkait video tersebut adalah seperti yang tadi kita lihat, di situ ada perbuatan baik dan buruknya. Yang pertama, teman yang melakukan mengobrol sambil bergosip, sebanyak jika dilihat dari adab teman sebaya, kita tidak boleh seperti itu, karena menggunjing adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan harusnya jika kita lihat ada bergaul dengan teman sebaya adalah contoh yang kedua, yaitu mengobrol sambil belajar, karena dari situ pasti pertemanan akan menimbulkan hal positif. Mungkin hanya itu analisis dari video saya yang saya amati, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naidi Fadatul Hidayah. Hasil analisis saya tentang video tersebut adalah sebaiknya kita selalu menerima permintaan maaf teman kita, walaupun kita tahu bahwa teman kita itu memang salah. Nah, tapi dalam adab pertemanan kita harus saling maaf memaafkan. Mungkin jika teman kita salah, sebaiknya kita tidak boleh marah, tapi menasihati untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah kalian analisis dan sudah kalian presentasikan. Oke, analisisnya Ibu terima. Dan sekarang kita ke bagian penutup ya. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan ya, dari materi yang pertama sampai yang kita akhir ya tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, teman sebaya itu adalah hubungan antara satu individu dengan individu lainnya yang usianya itu sama ya. Jadi ada bergaul itu yang pertama saling menghormati dan toleransi. Jadi setiap manusia memiliki latar yang berbeda ya. Kemungkinan perbedaan agama, suku, budaya, dan tradisi pendidikan ya. Karena perbedaan tersebut kita harus memiliki sikap saling menghormati dan toleransi. Yang kedua, saling bekerja sama dan tolong menolong sebagai manusia atau makhluk sosial, kita pasti tidak bisa ya hidup tanpa bantuan orang lain ya. Selanjutnya yang ketiga, saling menasehati ya. Dalam kehidupan pasti ada kebenaran dan kesalahan. Begitu juga dengan pertemanan ya, pasti juga ada perselisihan. Maka jika ada teman kita yang sedang mengalami atau sedang mengalami permusuhan atau salah paham, alangkah baiknya kita sebagai teman ya menasehati dengan bijak kepada teman kita gitu ya.
Jadi hanya itu yang dapat Ibu simpulkan. Untuk tugas atau materi yang akan datang, kita akan membahas tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Oke, tugas tambahan dari Ibu, kalian boleh atau bisa mencari pengertian tentang adab bergaul dengan teman sebaya, boleh dicari melalui internet, buku atau majalah. Besok di pertemuan yang akan datang diserahkan ke Ibu, dikumpulkan ya. Oke, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.